Assalamualaikum Ibu Halo, Hairina. Waalaikumsalam. Ya, Mbak. Ibu, saya Ayu dari Kalteng Pos. Sebelumnya udah minta kontak Ibu ke Bapak Kepala Sekolah. Oke, lagi. Iya, yang berdasarkan informasi dari Kepala Sekolah kan Ibu sebagai Ketua Panitia ini Bu, Matsama di Kota. Jadi saya mau Oh nanya-nanya ya, Bu seputar Matsama. Jadi rakian Matsama di Kota itu apa aja sih Bu? biasanya ya Mbak, yang pertama itu kayak profil madrasah dulu. Jadi pengenalan tentang sejarah Kota Palangkaraya itu kayak gimana. Terus biasanya ada moderasi beragama kayak gitu. Terus ada pemberitahuan tentang bagaimana anak-anak itu belajarnya atau pembelajarannya selama di Kota Palangkaraya. Terus kira fasilitasnya kayak gimana aja, terus tata tertib atau ekskul dan kayak ciri khas Kota Palangkaraya itu apa aja. Biasanya kan kayak ekskul atau keterampilan kayak gitu dikasih tahu juga sih Mbak. Itu biasanya Matsama ini berlangsung berapa hari Ibu? Biasanya itu 3 hari untuk yang matsamanya, pramatsamanya itu 1 hari atau lebih itu biasanya gitu. Beda isi kegiatannya pra dan saat matsamanya itu apa Bu? Beda apa? Beda yang pra matsama dengan yang saat matsamanya 3 hari itu. Pramatsama itu seperti pemberitahuan tentang tata tertib selama mereka matsama. Biasanya pembagian kelompok dulu, pengenalan dengan pendampingnya atau kayak pengenalan dengan teman-teman sebayanya. Kalau matsamanya itu udah masuk materi pokoknya kayak materi wawasan kebangsaan, kayak moderasi beragama, tata tertib kayak gitu. Ibu kalau misalnya Ibu kalau misalnya panitia pelaksana matsama ini ada melibatkan siswa-siswa juga lah Bu, kayak dari OSIS. Kalau tahun kemarin sama tahun-tahun sebelumnya itu nggak ada ngelibatkan ya, oleh kan di Juknis juga nggak diperbolehkan. Cuman kayak kami sekarang mau minta bantuan aja sih, kalau kayak mendampingi. Sebenarnya yang melaksanakan juga guru-guru di Kota Palangkaraya, cuman siswa itu sebagai pendampingnya aja. Jadi kami ngambilnya dari OSIS yang ekskul. Jadi ada yang OSIS sama ekskul, itu kami tarik per orang, dan itu juga kami batasin kayak mereka itu kelas 11 kayak gitu. Jadi pertengahan kan, nggak kelas 12. Jadi mereka bisa mendampingi adik-adiknya kayak mengenalin ini loh Dek gitu. Terus kayak yang pengenalan ekskul itu kan nggak bisa kan guru aja, jadi kami juga melibatkan siswa kayak gitu. Oh begitu. Biasanya sih OSIS sama ekskul gitu. OSIS sama ekskul. Nah kalau yang untuk tahun ini panitia matsama dari guru Bu ada berapa orang jumlahnya? Bentar ya Mbak, saya juga lupa. Oh iya. Gak apa-apa Bu, mungkin nanti datanya bisa di chat aja. Oh nggih. Kalau biasanya lumayan banyak sih. Kalau biasanya satu kelompok dari siswanya itu ada berapa orang Bu? Atau belum teknisnya? Biasanya 30-an lebih Mbak. 30 lebih. Dengan dibantu satu pendamping dari siswa lah Bu tadi. Ya, guru dan siswa. Iya. Ibu. Tapi yang lebih pastinya itu guru ya Mbak? Iya guru. Yang pastinya guru. Kalau siswa itu nunggu apa sih? Nunggu arahan dari guru dulu ya, dari Bu? bapaknya boleh apa enggak gitu. Oh iya bener. Iya. Ibu, yang membedakan matsama di madrasah sama MPLS di sekolah tuh ada nggak sih Bu yang lebih terkhususon buat madrasahnya sendiri? Biasanya ini ya Mbak, yang kayak moderasi beragama itu sih yang biasanya keluar, karena kan kalau di MPLS kurang tahu ya saya, tapi biasanya di matsama itu tambahannya itu adalah moderasi beragama, terus kayak budaya kultural apa gitu ya, saya lupa. Itu kalau matsama ini ada ngundang narasumber dari luar kah Bu? Kayak misalnya dari kepala dinas, dari kepala
Kemenak atau gimana gitu? Insya Allah kan kami kemarin itu ada dari polisi ya, mau memberikan materi juga, tapi itu kayaknya semua MPLS kayaknya mereka mau menyampaikan materi tentang narkoba juga. Terus seperti biasa kami itu kalau moderasi beragama biasanya ini ke Kepala Kanwil atau yang mewakili kayak gitu. Ibu sebagai guru dan panitia Matsama nih, apa sih Ibu yang diharapkan kepada siswa-siswa madrasah setelah mengikuti Matsama ini, Bu? Yang diharapkan ya anak-anak itu bisa lebih menggali potensi baru dari mereka ya. Kami kan juga Matsama ini juga masih sambil mencari bakat-bakat tertentu dari anak-anak, makanya nanti kan kami angkat juga bakat-bakat mereka, terus minat-minat mereka sama keterampilan mereka atau ekskul mereka kan bisa kita lihat potensi siswa dari situ. Terus bisa memotivasi siswa juga untuk bisa belajar bersama dan secara berkelompok gitu. Terus siswa itu bisa menyadari pentingnya menjaga nama baik madrasah juga, terus menumbuhkan perilaku positif seperti kejujuran, kemandirian, dan sikap saling menghargai lah antar sesama teman atau sama guru, dan menghormati guru ya yang pasti. Iya, utama. Akhlak terpuji ya Bu, yang diutamakan. Iya, akhlak terpuji lah, karena kita kan di lingkungan madrasah juga ya Mbak. Ibu tadi kan menyebutkan kalau Matsama ini diharapkan siswa-siswinya itu punya minat dan bakat yang sesuai dengan eskul. Nah, kalau itu kan untuk keterampilan Bu, kalau untuk yang edukasinya Bu, kira-kira misalnya si anak sejak dari Matsama itu mungkin terlihat menonjol di pelajaran IPA, apakah nanti di situ sudah mulai ada dimonitor Bu, bahwa si anak nih kalau misalnya cita-citanya jadi dokter akan dimonitoring oleh BK Bu, jadi dibantu buat mengarahkan sesuai minat dan bakatnya Bu? Ya biasanya kayak gitu juga sih Mbak, makanya kan kita juga kurikulum Merdeka juga melihat mereka, potensi mereka condongnya kemana kan Mbak, itu juga kita lihat mereka jagonya di mana, mereka mau jadi dokter atau mereka ahli riset kan, kita juga madrasah riset juga kan, jadi ada penelitian-penelitian bisa diajak anak-anaknya, atau mau menulis buku juga akan kami arahkan juga di BK gitu biasanya. Jadi memang diarahkan penuh ya Bu sama sekolah ya Bu? Iya, tinggi. Insya Allah biasanya seperti itu. Kalau Matsama ini sudah berakhir, itu ada evaluasi nggak sih Bu ke siswa-siswanya? Ke siswa-siswanya ya biasanya jarang sih Mbak kalau evaluasi, cuman biasanya kalau ke kaminya sih, ke guru-gurunya juga evaluasi untuk tahun berikutnya kayak gimana. Kalau ke anak-anak yang OSIS kan mungkin inilah buat kalian tahun depan kayak gimana tuh, biasanya kayak gitu sih, kayak untuk tahun depan akan lebih baiknya kayak gimana gitu, biasanya gitu sih evaluasinya. Kalau kan biasanya kan pasti bosen ya Bu kalau materi. Terus kalau dari Mankota sendiri ada nggak sih Bu hiburan saat pelaksanaan Matsama ini yang 3 hari itu? Dari kami biasanya atau gimana? Rencananya kan pagi itu materi kan, jadi siang itu anak-anak itu kami ajak kayak ngunjukin bakat mereka sih, biasanya kayak gitu. Kayak lebih santai aja, biasanya ada ice breakingnya juga kami ajak anak-anaknya biar gak bosan-bosan amat gitu. Oh iya betul. Soalnya kan seharian sampai enggak sore sih, sampai siang kan anggapannya capek pasti kalau duduk doang gitu. Iya betul. Berarti itu Matsama yang 3 hari itu nanti dimulai dari jam berapa sampai jam berapa Ibu selesainya? Kami menyesuaikan sama kayak jam sekolah. Kami masuk sekolah biasa ya Mbak. Kalau pagi itu biasanya 6.30 sih kami. Tapi kalau untuk mereka Matsama ini kayaknya nggak terlalu sampai sore. Karena kami kan belajar, anak-anak belajar di mana itu kan sampai jam 4 kan. Iya betul. Jadi kalau Matsama ini kayaknya mungkin sebelum asar atau setelah asar lah. Kayak gitu. 3 hari. Itu berarti tahun ini yang anak-anak yang ikut Matsama itu jumlahnya berapa Bu? Ada sampai 500 lah yang peserta didik barunya. Kurang sih Mbak, 300 berapa 300 gitu. sekian gitu ya Bu?
Ntar ya Mbak, saya ini ada Iya. pembagian kelompok. Iya, boleh Ibu. Ibu nanti itu yang anak-anak yang ikut Matsama masih pakai seragam sekolah yang lalu atau udah pakai Nanti seragam sekolah? tergantung kami membaginya ya Mbak. Biasanya mereka kami tetap pakai seragam yang lalu. Cuman kan biasanya ada anak-anak yang kayak SMP itu kan bajunya pendek kan. Kami Iya, betul. biasanya silahkan kalian pakai celana panjang warna hitam, biasanya kayak gitu, hitam putih kayak gitulah. Berarti sebenarnya Biasanya sih, Matsama ini jauh berbeda dengan apa ya, mos-mos sekolah dulu ya Bu, yang langsung dipegang Iya. oleh siswa itu Iya, ya? kami kalau mos dulu kan kayak mereka OSIS. pakai topi purun Iya, betul. atau Heeh. apa dulu Iya. kaos kaki di luar, Iya, ada Bu. pakai balon-balon, itu enggak kami enggak kayak gitu. Iya, heeh. Enggak banyak, kami sekarang kan kita enggak boleh kan. Iya, nggak Nah, boleh. Heeh. buat siswa kayak gitu kan sekarang, jadi kami berpakaiannya juga biasa aja, Nah, nggak yang aneh-aneh gitu. justru kalau yang udah yang ada sekarang ini yang dipegang oleh guru-guru, justru salah satunya tuh menghemat biaya juga ya Bu untuk anak-anak Ya, baru lebih itu ya Bu. menghemat biaya, Mm-mm. sama lebih fokus ya Mbak, Ya, fokus ke ke arah sekolah. anak-anaknya sih. Nggak, kalau dulu kan ajang ini ya kayak balas dendam Iya, kelas sama adik betul, kelas. dari OSIS. Nah itu juga kami tekankan juga, nanti misalkan kalau kami diperbolehkan melibatkan OSIS, kami tidak akan membiarkan itu terjadi, karena mereka jadi kakak kelas itu sebagai mendampingi alias kayak mengarahkan, membantu adik-adiknya, bukan menindas adik-adiknya gitu. Oh iya, betul. Iya, soalnya Kayak waktu gitu saya diman dulu masih sempet yang itu Bu, OSIS. Ya. Iya. Saya juga dulu sempat gitu Mbak, di Semansa juga dulu. Iya, makanya susah sekali juga, bangun harus pagi, habis itu Ya, kayak subuh lah. macem-macem. Terus jalan kaki ya. Iya, nggak boleh motornya nggak boleh masuk ke sekolah, jadi harus berapa meter dari sekolah Iya. gitu waktu itu. Iya, kalau saya dulu juga gitu di Semansa, Iya kan Bu, dipakai kayak kaos zaman kaki dulu. di depan, terus dimarah-marahin Iya. dulu. Sekarang nggak boleh. Tapi Nggak boleh, alhamdulillah nggak sekarang dibolehin udah, sekarang. alhamdulillah sekarang udah mulai nyaman lah Bu, nggak merepotkan orang tua dan Iya. siswanya saya lihat. Iya, lagian anak-anak Gen Z juga lebih ini kan, Lebih anak-anaknya kritis lebih daripada kritis sekarang. kan sekarang. Tadi saya ke sekolah tuh Bu, tapi ternyata tidak ada orang, terus minta kontak Iya. ibu sama bapak kepala sekolah. Gitu. Ya ada, kami lagi liburan. Iya. Masuk sekolahnya baru minggu depan lah Bu, tanggal 10-an. Kalau sekolah sih tanggal 16 ya Mbak. Tanggal kalau nggak 16 ya. salah. Iya. Ini udah dapat Mbak, jumlah siswanya tahun ini 343. 343. Iya. Ini penjurusannya belum loh Bu. Kalau di Mankota Belum, nih. karena kan Kurikulum iya, Merdeka. kurikulum Merdeka kan belum ada penjurusan. Iya, betul. 343 siswa. Nanti dibagi kira-kira satu kelompok 30 ya Bu ini berarti. 35 34. 35 34 ya. Iya, ada yang 35, ada yang 34. 35 orang. Ibu 10 kelompok aja sih, Mbak. iyalah banyak sih. Ibu nanti mungkin saya boleh minta foto Ibu Wah, buat udah dimasukin ke mana, Mbak? buat di koran dong Bu. Aduh. Foto Bisa Ibu foto yang lain lagi. aja nggak, Mbak? Gimana Bu? Foto yang lain aja, Mbak. Aduh, Nggak bisa kan, saya ngubunginnya Ibu. Aduh. Nih kalau misalnya Hebat tidak ada, ya. saya baru minta ke Bapak Kepala Sekolah. Aduh. Kalau ada ini Bu Oke, apa? Foto lagi formal gitu aja nggak apa-apa. Kayak pas foto atau Oh, gimana. gitu ya. Sama saya minta tolong dikirimkan nama lengkap sama gelar Ibu Bu. Nama apa? Nama lengkap dan gelar Ibu. Oh, nama lengkap juga. Oke. Oke, Mbak. Oke. Ibu Khairina, Ibu makasih banyak lah. Tadi wawancara Nah, singkat sama-sama, Mbak. ulun seputar Matsama di Mangkoraya.
Ibu terima kasih sudah meluangkan waktunya. Lagi liburan Bu. Sama-sama Mbak, sorry ya Mbak. Nggak masalah Nggak Bu, bisa saya minta maaf langsung juga ngomong. ganggu waktu ya. Ibu, ini Ulun singkat aja udah cukup Bu pertanyaannya. Dan jawaban Ibu sudah cukup memuaskan. Ibu Ulun terima kasih banyak lah Bu. Iya, sama-sama. Ibu boleh lanjut liburannya Bu. Selamat liburan. Iya Bu, Ulun terima kasih lah Bu. Ulun pamit duluan. Iya, sama-sama Iya, Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu, saya pamit. Waalaikumsalam.